Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nastauda'tuka ma 'allamtani fatadhu ilayya inda hajati wa la tunzihni ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus membaca Ummul Quran. Karena setiap pembacaan pemulaan kita harus dimulai dengan Ummul Quran dan Ummul Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Rahman, yang Dahri kemana Rahman? Oh, sakit dia. Nanti yang sakit tulis dan dikasih sama bapak nanti ya. Sebelum kita mulai pelajaran, pelajaran kita sekarang adalah sejarah kebudayaan Islam. Yaitu sejarah kebudayaan Islam, sejarah Rasulullah SAW dari pertama mendirikan agama Islam, mendirikan agama Islam dan menjalankan dengan dakwahnya mendakwakan secara sirsir dan secara langsung. Situ ada bahwasanya sudah ada sejarahnya bahwasanya Rasulullah SAW pada saat itu di kota Mekah. Sejarah adalah suatu peninggalan, yaitu suatu yang sudah dilewati pekerjaan, perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Itu yang dibilangkan sejarah atau kalau dalam bahasa Arab itu sirah. Nabi yaitu siratun nabawiyah, sirah. Di situ Rasulullah pada saat itu ingin menegakkan ja'abid dinil Islam, datangnya agama Islam, dan Rasulullah ingin menegakkan agama Islam dan ingin menegakkan agama Islam, bahwasanya biar melebar meluas dan bisa diketahui oleh orang bahwasanya inilah agama Islam sebenarnya yang sudah datang dan orang yang memeluk agama Islam akan selamat, dan orang non muslim dan agama-agama lain itu tidak selamat dari sudah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama dinul Islam, agama Islam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani agama menyebarkan agama Islam dengan ada yang cara terang-terangan, ada yang beransur-ansur, dan ada yang bersembunyi-sembunyi. Karena dulu awila sudah mendengar bahwasanya agama Islam itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu ngamuk. Itu padahal itu pamannya Rasulullah SAW. Dia tidak senang. Mungkin dia sudah dulunya kan sebelumnya sudah ada agama yang seperti nyembah patung itu Lata, Laza, Uzza. Seperti itu. Dulu kalau dulu kan jahil ya, banyak orang yang beragama Islam, yaitu sudah membuat patung sangat besar
Patung itu terbuat dari, ada yang terbuat dari tepung, Pak. Itu rajanya. Terbuat dari kue, lalu menjadikan jadi. Oke, dilanjut. Yaitu dulunya Rasulullah itu sebelum zaman Rasulullah itu zaman jahiliyah, dia membuat tuhannya yang sudah disembah, yaitu membuat dari patung. Patungnya itu membuat dari kue, dari tepung. Pada suatu saat dia yang orang yang menyembah yang membuat, dia kelaparan. Nah, dia ambil tangannya dimakan. Apa bodoh atau tidak? Bodoh. Karena dia tidak mengetahui bahwasanya adalah yang lebih maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Rasulullah pada saat itu menyebarkan agama Islam, bukan langsung ini adalah agama Islam, tidak. Rasulullah menggunakan dengan sifat jujur, siddiq, amanah, tabligh, fatwa. Rasulullah dia yang pertama dijelaskan jujur, siddiq, amanah, sopan, ramah. Itu yang digunakan Rasulullah. Sampai-sampai orang-orang non-muslim, orang-orang ya agama-agama yang sudah menyembah patung tersebut kagum bahwasanya Rasulullah itu sangat ramah, sopan. Loh, agama Islam ini yang sudah diajarkan oleh agama Islam. Banyak yang ikut, tapi yang dijanjikan oleh Abu Lahab, Abu Jahal, kalau sudah yang mengikut terdengar yang mengikut agama yaitu Sayyidina Utsman sebelumnya, yaitu yang sebelum yang mengikuti dihunus, dipancung waktu itu. Tapi ada yang kuat imannya yang mengikuti, yang orang-orang contohnya seperti Siti Aisyah tukang. Nah, pokoknya ada orang perempuan punya anak, dia yang diambil satu-satu anaknya dimasukkan dalam timah, tapi dia masih kuat imannya bahwasanya nanti anak itu memberi, "Mak, sabar, nanti kita akan bertemu nanti di hari di surga." Betul, dia akan masuk surga. Dia satu-satu diambil anaknya, dia sampai ibunya pun dimasukkan dalam air timah. Nah, itu maka adalah itu kejamnya orang jahiliyah, orang dulunya, orang non muslim yang menentang agama Islam. Nah, Rasulullah itu pada saat itu ingin menyebarkan agama Islam yaitu dengan akhlak dipengerti. Nah, kata Rasulullah, "Innama bismillahirrahmanirrahim," kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Nah, kata Rasul itu, sesungguhnya aku diturunkan ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu karena orang dulu non muslim itu tidak sangat jahiliyah, murakkab, bodoh, tidaklah pintar mungkin. Di situ dia murabbal, tidak berakhlak, tidak berakhlak. Pokoknya itu sombong, jongkak. Nah, siapa yang menang? Di situ yang lebih kuasa. Pokoknya siapa yang menang di situ lebih kuasa. Dan Rasulullah, maka dari itu kita sebagai orang pendidik, seorang murid, peserta didik dan pendidik harus memberi contoh tauladan bahwasanya ini loh guru yang menjelaskan tentang agama Islam, menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang dulu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu kita sebagai peserta didik harus banyak-banyak menuntut ilmu, karena al ilmu nur, ilmu itu sebagai dari cahaya. Di situ dijelaskan adab adalah sebagian dari ilmu, maka sebagai kita adalah mencari ilmu. Kata Rasulullah, utlubul ilma ilal lahdi wal mahdi, tuntutlah ilmu ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari sampai buayan sampai ke akhir hayat nanti. Itu masih diajar. Nanti dalam kubur pun diajarkan. Yang tidak tahu ngaji nanti, karena pertama kali ditanyakan adalah marrobuka, bukan pakai bahasa Indonesia siapa Tuhanmu, tidak. Dia yang ditanyakan marrobuka, apa kalian tahu? Marrobuka adalah siapa Tuhanmu, katanya. Itu dijelaskan.